Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Safaras Fatmangan. Saya akan membuat ceramah dengan bertema Toharoh. Toharoh itu terbagi menjadi dua. Toharoh itu dalam bahasa yaitu membersihkan kotoran. Dalam istilah juga bisa disebutkan membersihkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah toharoh dari hadas besar. Yang kedua yaitu toharoh dari hadas kecil. Nah, hadas besar itu contohnya haid, junub, nifas, dan lain-lain. Nah, toharoh dari hadas besar atau cara membersihkannya itu seperti dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Nah, mandi besar dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke seluruh tubuh kita sampai bersih dari hadas besar itu. Lalu yang kedua itu kan hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya adalah BAK, BAB, lalu kentut, dan lain-lain. Nah, toharoh dari hadas kecilnya itu adalah dengan berwudu. Nah, sebelumnya arti hadas itu adalah kegiatan yang menghalangi seseorang untuk beribadah kegiatan yang menghalangi seseorang dari beribadah yang keluar dari kemaluan atau duburnya. Nah, itu adalah pengertian dari hadas. Nah, yang kedua itu adalah air. Air terbagi menjadi dua. Yang pertama, air tohur. Air tohur itu dalam istilah suci dan mensucikan. Nah, air tohur yaitu air yang masih dalam kondisi asal penciptaannya atau masih tetap dari asal penciptaannya. Nah, contohnya itu air hujan, air mata air, air laut, air sungai, dan lain sebagainya. Nah, hukum air tohur itu adalah air tohur bisa digunakan untuk bertoharoh atau bersuci dari kotoran, karena ia sendiri dapat suci dan mensucikan. Jadi maksudnya itu kita boleh menggunakan air ini karena air ini itu suci dan mensucikan. Oke, yang kedua itu air najis. Air najis yaitu air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, contoh air najis adalah air darah, air comberan, air sepiteng, dan masih banyak lagi. Nah, hukum dari air
najis adalah air najis itu tidak boleh digunakan karena air tersebut tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jadi kita itu nggak boleh memakai air itu karena air itu sudah najis dan tidak bisa mensucikan. Oke. Berikutnya itu hukum ragu dalam kesucian air. Nah, jika seseorang mempunyai air suci kemudian berubah tanpa diketahui sebabnya. Jadi misalnya kita mempunyai air suci. Nah, kita kan punya air suci. Nah, terus air suci yang kita punya itu tiba-tiba berubah tanpa diketahui sebabnya. Jadi kita nggak tahu sebabnya kenapa. Nah, terus apakah air suci yang kita punya itu najis atau air najis? Nah, hukumnya itu air yang kita punya adalah seperti apa pada asalnya, yaitu toharoh, air tohur, air suci. Oke. Jadi air suci yang kita punya tapi sudah berubah tanpa diketahui sebabnya itu masih boleh karena itu air suci atau air tohur. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.